Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ya. Jadi ini saya mau sedikit cerita tentang gimana sih menggunakan NRT Pro Core Plus 12 volt sama yang 20 volt. Jadi sini saya beberapa kali sudah menggunakan untuk suatu project. Jadi nanti saya akan membagi cerita gimana untuk yang 12 volt atau yang 20 volt untuk rekan-rekan miliki lebih dulu yang mana. Jadi ini ya, untuk kelengkapannya yang versi terbaru 20 volt itu tandanya ada boxnya ini gitu. Jadi untuk versi 12 volt rekan-rekan sudah tahu, mungkin dapat referensi dari channel lain ya. Jadi di sini saya sudah menggunakan project ya kemarin untuk bikin kitchen set. Jadi untuk yang tipe 12 volt ini baterainya ya. Ini memang baterainya yang power cell 20 volt. Yang ini 12 volt, baterainya biasa ya. Kotak biasa segitiga. Oke, untuk kelengkapannya jasnya ini ya, sudah ya. Oke, untuk yang pertama rekan-rekan harus menentukan pekerjaan rekan-rekan sebelumnya nantinya. Jadi rekan-rekan perlunya untuk pekerjaan apa. Kalau saya pribadi kemarin memang diperuntukkan untuk bagian pemasangan sekrup atau kebutuhan ringan ya untuk sekrup. Itu waktu itu saya membeli yang 12 volt duluan. Jadi 12 volt ini saya beli dulu. Saya merasakan berapa minggu itu kendalanya saya nggak bisa mendirikan seperti ini ya. Nah jadi dia tuh sering jatuh, jadi nggak enak. Jadi tetap saya tidurkan seperti ini. Terus saya melihat review lagi, ini kan belum ada impactnya, belum untuk mode bor di beton. Jadi saya putuskan untuk harga yang cukup terjangkau, tapi kekuatannya dari rekan-rekan itu yang mereka sarankan itu tipe ini ya. Jadi NRT 20 volt yang new atau yang terbaru. Oke, untuk yang 12 volt sendiri itu lebih sering saya gunakan daripada yang 20 volt. Karena untuk yang 12 volt ini pertama itu lebih ringan, lebih simple, cuma kekurangannya hanya tidak bisa berdiri itu tadi. Untuk yang kedua dari segi kepalanya, antara yang 20 volt sama yang 12 volt ini untuk segi kepalanya ini sama persis. Jadi di sini kapasitasnya 10 mili. Untuk torsinya sendiri juga sama persis, hanya sampai 12, 18 semua ya. Oke, untuk yang 12 volt ini sendiri juga memiliki 2 speed ya. Ini 1 speed, ini 2 speed. Untuk indikator lampunya ada juga ya, jadi sama ya. Jadi indikatornya sama. Untuk menunya sendiri perbedaannya antara 12 volt sama yang 12 volt itu hanya impactnya. Jadi di sini kenapa bodinya lebih panjang yang ini yang 12 volt? Karena dia modenya ada mode impactnya tadi itu. Jadi mode bor di beton. Kalau ini kan nggak ada. Tapi untuk dari segi besarnya ini ya, badannya ini sama. Untuk seri dinamonya itu sama. Jadi membedakan cuma voltasenya 12 volt sama 20 volt. Oke, untuk lebih awet baterainya, lebih awet mana baterainya cepat habis ya, otomatis yang 3 sel atau 12 volt. Ini kan 5 sel jadi 20 volt. Itu memang bertenaga agak lebih lama. Selisihnya sendiri sudah sekitar 200-an ya, 200 ribuan ya. Ini kemarin saya dapatkan di Lazada itu dengan harga 320-an.
Kalau untuk ini kemarin saya dapat Lazada itu sekitar 350-an. Oke, untuk ini ya. Jadi untuk ini, untuk ngecasnya sendiri kemarin tuh saya berapa kali cas tuh awet sih. Untuk baterainya sendiri ini untuk kalau hanya nyekrup kecil, sekitar segini ya. Nah, seperti ini. Ini biarpun habis berapa kotak tuh tetap masih kuat. Artinya tidak ada kendala di baterai. Artinya kita sudah puas menggunakannya gitu loh. Jadi baru habis, bukannya belum puas menggunakan terus habis, itu tidak ya. Kita benar-benar untuk pengerjaan kitchen set kemarin tuh, ini yang untuk saya kerjakan tuh ya seperti ini ya. Jadi ini untuk waktu itu saya kerjakan menggunakan kedua bor ini. Oke, saya rasa untuk ini ya. Ini untuk pemasangan sekrup-sekrup saya menyarankan beli ini. Jadi rekan-rekan, beli mana sih untuk masang sekrup? Beli ini. Jadi untuk ini sendiri itu, untuk sekrup itu terlalu berat. Terus apa ya? Harganya sendiri lumayan ya. Saya sarankan untuk sekrup tuh ini. Oke, untuk berikutnya yang ini ya. Jadi untuk yang 20 volt ini sendiri, kemarin saya menggunakan itu ada sedikit kendala waktu itu masangan lampu ya. Jadi ini ya, ini pekerjaan saya yang kemarin. Jadi lampu itu tempel untuk di plafon. Jadi saya melubanginya menggunakan mata gergaji yang bulat yang besar ya. Waktu itu ini saya itu kena di bagian tulang kayu ukuran 55. Jadi saya inisiatif itu ingin memotong sekalian kayunya tersebut menggunakan gergaji dan menggunakan bor ini. Itu setelah kami paksa press terus menggunakan ini, nggak mampu ya ini ya, nggak mampu. Jadi tidak apa ya, powernya tuh nggak seperti apa yang saya bayangkan waktu sebelum memiliki gitu. Jadi sampai keluar asapnya gitu. Jadi kami coba seberapa kuatnya kita paksa tuh keluar asapnya di sini. Untungnya sendiri kita langsung hentikan, terlalu panas. Jadi sekarang sudah kembali normal lagi. Jadi dari sejak itu saya itu untuk pekerjaan berat menggunakan ini nih sudah mikir lagi. Jadi kayak mau mengebor beton gitu ya, bor beton menggunakan mode impactnya saya nggak berani menggunakan ini. Biarpun ini ada atau sudah diuji, saya nggak berani. Nggak beraninya kenapa? Karena kalau sampai ini rusak, saya sendiri yang akan mengalami rugi. Lebih baik saya menggunakan bor yang biasa atau bor listrik biasa daripada yang menggunakan ini. Untuk segi baterainya sendiri ya, ini kemenangannya itu power cell. Jadi bisa ditukar-tukar dengan produk yang lain ya, sebenarnya atau CLD atau apa ya. Ini untuk kemarin saya itu megang yang versi yang ini ya, sebelumnya ini ya, yang seperti ini. Itu lebih kokoh. Jadi lebih kokoh, serasanya tuh mantap gitu. Tapi setelah saya melihat dari review rekan-rekan yang lain, untuk produk yang seperti ini ya, yang 20 volt seperti ini, NLT Pro ini yang di atas, hitam di atas putih yang menang tuh, istilahnya spek-speknya tuh real atau segala macam tuh ini. Jadi saya putuskan beli yang ini. Jadi untuk itu rekan-rekan tergantung kegunaannya. Di sini kalau kegunaannya untuk pembuatan baja ringan, saya sarankan menggunakan ini, pemasangan baja ringan. Cuma nggak ada tempat nyelipkan di pinggang. Jadi di sini ada selipnya seperti yang versi sebelumnya seperti ini ya. Nah, ini nggak ada, kanan kiri nggak ada. Jadi mesti ngakali tangannya langsung masuk sini seperti itu, karena baja ringan pasti tempatnya di atas. Kalau ini untuk kerjaan di atas atau baja ringan segala macam, tidak saya sarankan, karena kurang power ya kalau yang ini, ataupun nggak ada tempat untuk meletakkan tangan ya. Kalau ini oke ya. Jadi untuk caknya ini sendiri dia itu maksimal 10 mili. Jadi maksimal 10 mili.
Jadi waktu saya beli kemarin itu ini lurus ataupun center. Setelah saya pemakaian berapa lama ya untuk selesai project saya itu akhirnya gel sedikit. Tapi gelnya sendiri itu tidak begitu terasa di pekerjaan ya. Tapi kalau pas kita lagi memasang seperti ini ya, nah seperti ini tangan kita tuh gel-gel. Nah ini gel-gel ya. Jadi rasanya itu gimana gitu. Tapi untuk pekerjaan sendiri nggak berpengaruh di pekerjaan. Oke, untuk yang lain sendiri fitur dari penguncinya ya, lock ya. Ini lock ya. Itu di tengah sama dengan ini. Untuk dari bahannya sendiri sama persis. Bahannya terbuatnya dari apa? Dua-duanya ini sama persis. Hanya bentuk dan speknya sendiri beda tipis. Beda tipis. Tapi pada unsurnya saya rasakan ini sama untuk segi fungsinya itu sama. Cuma ini lebih di atasnya ini cuma ya kalau baterainya ini 5%. Udah sih sebenarnya udah sih untuk pengalaman saya menggunakan ini. Jadi rekan-rekan bisa memilih ya. Kalau untuk mau bor ringan atau skrup, saya sarankan beli ini. Untuk melubangi kayu ataupun pekerjaan baja ringan, saya sarankan yang ini. Jadi kalau untuk pekerjaan berat atau pekerjaan beton, untuk pemasangan AC, dinding, dan abol segala macam, saya sarankan menggunakan bor yang biasa atau yang listrik biasa. Jangan menggunakan yang ini. Karena sayang dengan bornya gitu. Oke kan, jangan lupa dukung terus di Kupa Channel untuk bantu like dan subscribe-nya. Terima kasih rekan sudah menyaksikan video Kupa Channel. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.